Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet me again, Miss Iva. How are you today? Wishing you are healthy as always and be happy. Today we are going to discuss present continuous tense. Have you ever heard it? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Hari ini kita akan berdiskusi atau belajar bersama mengenai present continuous tense. Apakah kalian sudah pernah mendengar? Yuk kita langsung mulai. Let's start. Present continuous tense is to describe something that actually is happening or occurring at the time, or a plan that is certain to happen. Present continuous tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi saat itu atau rencana yang sudah pasti akan terjadi. Formula atau rumus present continuous tense adalah 1. Jika berupa positive sentence, maka rumusnya subject plus to be plus verb ing plus complement. Apa itu subjek? Subjek adalah doer atau pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Sementara verb berarti kata kerja dan complement artinya pelengkap. Di sini to be terbagi menjadi 3. Bisa dilihat ada am, is, dan are. Am digunakan untuk I, is digunakan untuk he, she, dan it. Sementara are digunakan untuk you, we, they. Kita lihat sekali lagi. Di to be ada am, is, are. Selanjutnya kita beralih ke contoh penggunaan dalam kalimat. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam rumus, bahwa untuk membuat sebuah kalimat present continuous tense, verb mesti ditambah dengan ing. Seperti contoh study menjadi studying, eat menjadi eating, watch menjadi watching. Penerapannya dalam kalimat bisa dilihat di layar. I am studying English. I adalah subjek, am berarti to be, studying merupakan verb plus ing, sementara English adalah complement atau pelengkap. Bagaimana mengartikan present continuous dalam bahasa Indonesia? Ada 2 cara, bisa berarti sedang atau akan. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Artinya bahwa suatu pekerjaan sedang terjadi. Saat itu saya sedang belajar bahasa Inggris. Sementara arti yang lain juga bisa saya akan belajar bahasa Inggris. Ini adalah yang dimaksud dengan rencana yang akan pasti terjadi. Kemudian selanjutnya ada contoh eat dan eating. She is harus dilihat, karena dia she maka harus menggunakan is. Kemudian verb in eating on the restaurant. Dan yang contoh terakhir watch, watching. You are, karena dia menggunakan you maka to be-nya harus are, sebagaimana yang terlihat dalam kotak to be. You are watching Toy Story. Continuous tense juga ada dalam bentuk negative sentence. Rumusnya sama dengan positive sentence, namun diimbuhi dengan kata not yang berarti bukan. Subject plus to be plus not plus verb ing plus complement. Bagaimana contohnya? Study, studying. I am not studying English. I am adalah subjek, am berarti to be, not adalah not, studying
verb ing. English adalah sebagai komplement atau pelengkap yang mempunyai arti saya sedang tidak. Simple present continuous mempunyai arti sedang. Kemudian karena ini negative sentence maka diimbuhi kata tidak. Saya sedang tidak belajar bahasa Inggris. Begitu pula dengan kalimat yang ada kata eat, eating, watch, watching, kan, running, sebagaimana yang terlihat dalam layar. Semua contoh kalimat negative sentence mempunyai kata not di dalamnya dan mempunyai arti sedang tidak. Silahkan diperhatikan kembali. Yang terakhir adalah penggunaan present continuous tense dalam interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Rumusnya sama, namun yang membedakan adalah kata not di dalam bentuk negatif. Sebagaimana contoh, study, studying. Jika bentuknya positif, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah to be harus terletak di depan. Is she studying English? Is sebagai to be, kemudian subjeknya she, maka depannya harus menggunakan is. Kemudian studying. Perlu diingat bawahnya ada contoh penggunaan present continuous dalam interrogatif yang bentuknya negative sentence. Rumusnya tetap sama, to be plus subject plus not plus verb ing plus tanda tanya atau question mark, atau boleh juga ditambah dengan komplement atau pelengkap. Jadi yang membedakan adalah kata not. Rumusnya sama dengan yang positif. Selanjutnya bisa dilihat contoh eat, eating, watch, watching. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah to be harus disamakan dengan subjek. Sebagaimana terlihat dalam layar, she pasangannya adalah is, he pasangannya adalah is, you pasangannya adalah are. Kita lihat reviewnya ya, bagaimana penggunaan present continuous tense dalam positif, negatif, dan interrogatif. Did you understand with the explanation? Well, we study this present continuous tense. We can also try to do the assignment. Nah, apakah kalian sudah paham tentang penjelasan sebelumnya? Sambil kita belajar, yuk kita juga bisa sambil mengerjakan latihan. Kayak gini nih. Yuk kita cobain mengerjakan soal-soal ini. Ingat, untuk present continuous tense, kita harus menggunakan to be sebelum verb dan mengubah verb di dalam kurung ditambah dengan ing, to be plus ing. Apa ya to be-nya you? Kalau I pasangannya apa ya? We, she, you, dan he juga harus diketahui terlebih dahulu to be-nya, kemudian baru deh kata dalam kurung ditambah dengan ing. Let's check the answers. Sudah siap? Yuk kita lihat jawabannya. Wah, ternyata jawabannya adalah you are drinking orange juice. Kenapa memakai are? Karena you itu wajib berpasangan dengan are sebagai to be. Dan perlu kita ingat dalam simple present continuous tense, verb mesti diimbuhi atau ditambahi ing. Akhirnya jadinya you are drinking orange juice.
Yang kedua, I. Bla 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 to music. Jawabannya adalah I am. Jangan lupa pasangannya I adalah am. Kemudian listen kita imbuhi dengan ing. I am listening to music. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah kalimat negatif. Nah, apakah kalian masih ingat rumusnya? Kalau we harus berpasangan dengan are, kemudian ditambah not, ditambah dengan think plus ing, thinking. We are not thinking about the accident. Jangan lupa jika negatif sentence memerlukan kata not. Soal selanjutnya ternyata masih negatif sentence ya, karena ada kata not di dalam kurung. Oke, she berpasangan dengan is. Kemudian mesti ditambah not karena dia adalah negatif sentence. Dan walking, verb plus ing. She is not walking on the park. Sampai di sini, apakah jawabanmu benar? Soal latihan selanjutnya adalah interrogative sentence. Kita membuat present continuous dalam bentuk kalimat tanya. Nah, apa yang perlu kita letakkan pertama kali? To be, betul sekali. Jika you, maka to be-nya haruslah are. Are you? Sleep ditambah ing, maka jadinya adalah are you sleeping on the sofa? Jika soal tadi adalah interrogative sentence yang bentuknya positif, maka soal terakhir ini adalah interrogative sentence yang bentuknya negatif. Negatif salah satu cirinya adalah menggunakan not tense. Pertama, apa pasangannya he? Betul sekali, he mesti berpasangan dengan is. Kemudian ditambah dengan not karena dia adalah kalimat negatif. Sementara itu sebelahnya verb mesti ditambah ing. Is he not dancing with his sister? Berapa ya kira-kira nilaimu saat latihan ini? Wah, you are doing great today. Don't give up and keep struggling. Let's meet in another video. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.